kalau orang meninggal yang dikenang adalah perbuatan baiknya saja. Jadi bukan titelnya yang panjang-panjang gitu, bukan apa-apanya ya, tetapi berbuat baiknya saja yang akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi srohli sodri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa, 3 Juni 2025, Quality Life Management, satu program di mana kita ingin belajar bersama ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, mengudara bersama mitra, dan juga bersama orang-orang yang sedang bergabung dengan kita pada TV channel GIC dan Radio FM 107.7. Alhamdulillah, pada hari ini QLM sudah yang ke-326 dan kali ini kami mengundang satu narasumber praktisi pendidikan yang insya Allah akan berbagi dengan kita dari SMK Perintis Nasional yang ada di Swasembada Timur 10 nomor 2 Jakarta Utara. Tidak jauh dari Islamic Center Mitra. Ketika Mitra ingin belajar di SMK Pernas jurusan perkantoran, maka insya Allah nanti akan ketemu dengan beberapa narasumber keren yang pernah datang ke Islamic Center ini. Dan kali ini yang hadir adalah Ibu Khadijah, SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Cuacanya panas ya Pak. Iya, Ibu Khadijah didampingi Kepala Sekolah SMK Pernas juga ini. Ada Ibu Nanda Lubna Nudari yang insya Allah juga nanti akan memberikan banyak sekali motivasi pada kita semua kalau kita ketemu offline ya Bu, insya Allah ya. Jadi tidak usah khawatir ketika kita ingin hidupnya lebih bagus lagi ke depan, punya masa depan yang lebih cemerlang, maka datanglah ke SMK Perintis Nasional yang ada di Swasembada Timur 10 nomor 2 di belakang wali kota, nggak jauh dari wali kota, dari Islamik dekat sekali. Kami undang semua siapapun ayah bunda yang ada di Tanjung Priok, Pademangan, mungkin Pluit atau Jakarta Utara dan sekitarnya, ingin menjadi orang yang hebat dalam dunia perkantoran, datanglah ke SMK Pernas. Nanti kita bicara banyak dengan Ibu Khadijah yang kali ini kita undang sebagai narasumber kita. Kita akan membicarakan satu tema yang luar biasa juga, yaitu bekerja dengan tulus dan ikhlas. Wah, pandangan-pandangannya kita perlukan, pandangan-pandangannya kita ingin pelajari bersama supaya bagaimanapun kita harus menjadi orang yang penuh dengan keikhlasan. Ya, luar biasa ini. Jadi satu tema yang menurut kita semua, menurut kami, menurut siapapun, insya Allah adalah tema yang betul-betul ada korelasinya dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Bekerja dengan tulus dan ikhlas. Nah, di sini hebatnya lagi adalah apa sih manfaatnya gitu, kata Bu Khadijah ini, Bu. Kalau Bu Khadijah, tema ini memang perlu diangkat ya Bu. Awalnya bagaimana gitu, bisa mengangkat satu tema yang mengatakan bekerja dengan tulus dan ikhlasnya. Iya. Karena sesungguhnya kalau kerjanya nggak ikhlas kan juga rugi ya gitu ya. Kalau kita nggak ikhlas juga kan, ya yang pertama memang Pak Sami ya, kita sebagai makhluk sosial juga ya, dan sekaligus makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini namanya ikhlas itu memang dibutuhkan. Bekerja dengan ikhlas dan tulus. Apapun pekerjaan kita, kalau kita laksanakan dengan ikhlas dan tulus, insya Allah semuanya menjadi berkah. Iya, apapun kita tidak bisa melihat nominal, penghasilan kecil atau besar. Tapi kalau kita sudah menyatu dengan hati pekerjaan itu, ya insya Allah ke depannya dan apapun yang kita punya kreativitas segala macam itu akan keluar dengan sendirinya dan insya Allah akan bermanfaat buat orang-orang yang berada di lingkungan itu.
paling tidak manfaat untuk kita dan lingkungan kita, lingkungan terdekat kita, atau mungkin lebih luas lagi. Nah, sebagai pengantar mitra, di sini Ibu Khadijah membawakan kunci yang ya diantaranya adalah ada 9M yang akan dijadikan satu pembelajaran kita agar kita ikhlas bekerja dan kita tahu manfaat keikhlasan dalam pekerjaan atau tulus dalam bekerja. Kita lihat satu persatu. Wow, apa saja isinya kah? Satu adalah merasa nyaman. Ini memang betul sekali ya. Saya sepakat sekali kalau kita bekerja dengan ikhlas pasti ada rasa nyaman di sana dan tidak ada rasa tertekan sama sekali karena apa tujuan kita itu keikhlasan gitu ya. Nah, bagaimana kalau menurut Ibu merasa nyaman itu yang bagaimana gitu ya? Merasa nyaman itu jadi kita tidak merasa beban gitu melakukan kegiatan itu tidak beban. Kalau segala sesuatu kita tergantung niatnya kan awal ya Pak ya. Kita niatin untuk bekerja itu untuk memberikan manfaat gitu. Dan di lingkungan kerja kita pun mendukung hal yang sama. Jadi kita merasa nyaman gitu untuk menyampaikan tentunya kalau di dunia pendidikan ya tentang apa namanya ilmu-ilmu tentunya ya Sam. Kalau di luar sana ya tentunya dengan apa yang kita lakukan gitu. Kayak selain bekerja mungkin saya sedikit cerita tentang diri saya ya. Saya selain jadi guru ya insya Allah juga saya di wilayah juga ilmu yang saya dapat saya tidak hanya menyampaikannya di lingkungan sekolah tapi saya sampaikan di lingkungan wilayah, di lingkungan sekitar. Saya sangat sepakat sekali, kenyamanan itu memang diperlukan. Jadi kata orang bijak itu mengatakan bahwa hidup ini ya perlu nyaman. Dimanapun yang kita cari kan kenyamanan. Nah di SMK Pernas ini, SMK Perintis Nasional itu yakinlah lingkungannya lingkungan yang nyaman, sekolah yang nyaman dan aman gitu ya terhadap siapapun yang ada di sana ya. Ayah bunda, seandainya ayah bunda ingin putra putrinya saat ini sedang mencari sekolah, datanglah ke SMK Perintis Nasional di Swasembada Timur 10 nomor 2 ya. Di sana banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan satu pembelajaran. Di antaranya adalah ketika kita hari ini bersama narasumbernya yaitu Ibu Khadijah yang ada di SMK Pernas yang berbicara tentang bagaimana sih menjadi orang yang pekerjaannya tulus dan ikhlas. Dan ternyata pertama adalah merasa nyaman. Dan kenyamanan itu sangat dibutuhkan oleh kita semua. Orang bilang itu begini, untuk apa lagi dunia ini kalau nggak dicari nyamannya? Ya, untuk apa pula kalau kita menjadi orang yang the have atau orang yang lebih segalanya tapi nggak merasa nyaman. Pada akhirnya terkejar oleh sesuatu kan gitu ya. Tapi ketika nyaman, segala-galanya dapat, segala-galanya bisa diraih. Dan kecerdasan pun akan timbul ketika orang merasa nyaman. Oleh karena itu dalam ilmu hipnoterapis itu betul-betul diajarkan bagaimana orang bisa nyaman senyaman-nyamannya sehingga nanti akan bisa bicara dengan bawah sadarnya. Nah ini diantaranya. Luar biasa SMK Pernas ya, Bu Khadijah dan teman-teman ya. Salam Bapak Ibu guru dari SMK Pernas yang saat ini juga insya Allah bergabung dengan kita. Yang saat ini juga masih ada kesibukan yang luar biasa ya. Karena saat ini sudah siap-siap untuk memasuki tahun ajaran baru. Jadi Juli itu sudah penerimaan siswa baru ya Bu. Ya mudah-mudahan kita yang ada di sini nih di dekat Islamic Center dan sekitarnya, Tanjung Priok, Pademangan, Pluit ya. Datanglah ke SMK Pernas dan di sana nanti insya Allah akan belajar bagaimana kita merasakan nyamannya sekolah kita gitu ya. Jadi yang pertama adalah merasa nyaman. Kita lihat yang kedua, agar kita menjadi orang yang tulus dan ikhlas dalam bekerja adalah menghadirkan banyak energi positifnya. Nah, ini juga satu hal yang penting bagi kita. Bayangkan ketika pada suatu saat yang terjadi adalah energi negatif. Itu sama sekali kita nggak bisa berbuat apa-apa karena energi negatif justru akan mengendorkan kita. Namun ketika kita menghadirkan banyak energi positif, yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa. Yang terjadi adalah sesuatu yang bisa jadi saya katakan tadi manfaatnya sungguh luar biasa. Nah kalau menurut Ibu bagaimana Bu nih menghadirkan banyak energi positif? Menghadirkan banyak energi positif itu dari kitanya sebagai penyampai ilmu dan orang yang menerima ilmu yang kita bagikan itu akan nyambung gitu loh Pak. Jadi
untuk yang penerima ilmu, ya dia akan memanfaatkan ilmu yang sudah diperoleh dari kita ya, karena kita tadi kenyamanan yang sudah kita dapatin, kita menyampaikannya, lalu hasilnya efeknya adalah menimbulkan banyak energi positif gitu. Sebagai penerimanya juga lebih bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita sampaikan. Iya, betul sekali. Memang ada satu hikmah yang mengatakan semua berasal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita ini positif, maka kata-kata kita akan positif. Kalau kata-kata kita positif, tindakan kita positif. Jadi kayaknya kalau kata-katanya positif, tindakan negatif itu jarang sekali. Dan bahkan nggak ada. Ya. Nah kalau tindakan kita positif, kebiasaannya kan jadi positif. Dan kalau kebiasaan positif, nah ini hebatnya, karakter kita jadi positif. Saat ini banyak sekali sedang digembor-gemborkan tentang karakter, di sekolah yang memiliki karakter. Nah, disinilah kita belajar tentang bagaimana menghadirkan energi positif terhadap diri kita dan lingkungan kita. Dan kalau karakter kita positif, maka yang terjadi adalah kita keberadaban yang positif. Itulah sebenarnya ya. Jadi sepandai apapun kalau orang itu tidak berpikir positif ya akan kalah. Sepandai apapun orang kalau tidak membawa nama positifnya dia akan terjerumus. Maka betul sekali, jadi untuk menjadi orang yang bisa tulus dan ikhlas adalah menghadirkan banyak energi positif. Jadi kalau orang yang ikhlas itu tentu tadi pertama nggak ada bebannya, Bu. Nggak punya beban, nggak punya, tidak work under pressure. Dan sangat nyaman lah, sangat rileks, sangat nyantai dan tadi menghadirkan kemanfaatan yang luar biasa karena memang positif ya, karena memang nyaman gitu, sehingga akhirnya ada korelasinya dengan energi kita menjadi energi yang positif. Wah, ketika kita katakan orang bilang lelah sekali, orang yang berenergi positif itu nggak ada lelahnya, sangat bahagia sekali gitu lah. Ini hebatnya kita ya kalau kita mau menghadirkan energi positif. Dan ini ternyata diantaranya ketika kita bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tidak ada hal yang katakanlah saya harus begini harus begitu, makanya terjadi adalah energi positif. Dan ketika kita punya energi positif yang akan kita sebarluaskan, tentu saja yang positif dan ilmunya akan manfaat sekali gitu ya. Nah ini diantara 9 hal yang dijadikan satu titik pembelajaran kita pada hari ini yang dibawa oleh narasumber kita, yaitu praktisi pendidikan Ibu Khadijah dari SMK Perintis Nasional yang ada di Swasembada Timur 10 nomor 2. Juga ada Ibu Nanda Lubna Nudari yang hadir di sini. Semestinya bersama-sama dengan kita, namun karena satu hal mungkin kapan-kapan juga akan menjadi narasumber yang bisa kita gali informasinya, gali ilmunya, dan juga gali segalanya atas pengalamannya yang begitu panjang dalam membuat anak-anak kita hebat selama memiliki atau selama di dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan ini nggak ada habisnya ya. Maka ada istilah yang luar biasa, never too late to study. Ya tidak pernah terlambat untuk belajar, kapanpun bisa. Dan hebatnya kita adalah ketika kita di pendidikan berarti terus akan memunculkan tunas-tunas bangsa yang betul-betul harus berkarakter yang hebat. Nah ini yang kedua, jadi menghadirkan banyak energi positif. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga adalah menghindarkan dari sikap mengeluh. Ya betul sekali, saya sepakat sekali. Orang yang mengeluh dan mengeluh itu ternyata kerdil. Orang yang mengeluh dan mengeluh ternyata bukan tipe orang yang ikhlas gitu ya. Dan orang yang mengeluh itu justru sebaliknya menjadi orang yang mungkin saja dia tidak berpikir bahwa efek dari positif itu ternyata seperti ini gitu. Karena orang yang mengeluh itu justru ke hal negatif jadinya. Nah, bagaimana Ibu keterangannya menghadirkan dari sikap mengeluh atau menghindarkan diri dari sikap mengeluh? Ya, kalau kita udah tulus, sudah ikhlas, sudah nyaman, tentunya yang namanya sikap mengeluh itu tidak ada. Itu pesan. Jadi menghindarkan dari sikap mengeluh. Jadi semua yang kita lakukan ya kita lakukan dengan semampu kita gitu. Jadi nggak usah banyak istilahnya nanti nggak bisa atau ini kok ya hasilnya begini atau bagaimana keluhan yang keluar. Gitu. Ya mengeluh itu
sebenarnya gimana? Perlu apa enggak sih gitu? Mengeluh itu mungkin kalau mengeluhnya untuk tidak mencari jalan keluar itu diusahakan jangan sampai hadir kata mengeluh. Tapi kalau mengeluh untuk mencari jalan keluar itu kalau menurut saya diperbolehkan gitu. Jadi mengeluh dalam arti kita mengeluh itu ini kenapa bisa begini gitu. Lalu kita cari jalan keluarnya, solusinya tentunya. Solusinya apa gitu untuk menghindari hal-hal ini terjadi. Ada kalanya mengeluh juga perlu ya Bu. Tapi tadi mengeluhnya dalam arti apa atau dalam tanda petik positif gitu ya. Dan kita akan justru mengeluhnya itu mencari solusi atas masalah mungkin yang kita hadapi. Tapi memang betul bahwa hikmah mengatakan kalau kita punya masalah besar ya kecilkan. Kalau punya masalah kecil ya buang saja. Bahkan kalau kita mengatakan kita tidak berpikir bahwa masalah kita adalah masalah ya, kita nggak punya masalah. Ini yang hebatnya juga seperti itu. Jadi artinya tinggal bagaimana kita berpikir. Tapi kita diajarkan dari awal sudah ada nyaman, sudah ada menghadirkan energi positif, dan yang ketiga adalah sikap menghindar dari sikap mengeluh. Jadi memang banyak sekali di antara kita itu yang suka sekali dengan mengeluhnya. Bahkan keluh kesahnya itu sangat berlebihan. Sehingga apa yang sebenarnya terjadi ketika kita mengeluh dan mengeluh ya tidak ada solusi. Yang ada justru ketika kita mengeluh negatif dan negatif. Dan bahkan mungkin lebih terperosok lagi. Yang mestinya kita sudah bisa terbang lebih jauh, kita tetap di tempat dan kita bisa jadi mundur gitu ya. Nah ini janganlah seperti itu. Jadi 3 hal yang sudah diajarkan bagaimana supaya kita menjadi orang yang tulus dan ikhlas dalam bekerja adalah yang ketiga menghindarkan dari sikap mengeluh. Ini memang harus ikhlas ya. Kata orang begini, ikhlas ada batasnya katanya. Ya, memang benar ikhlas ada batasnya. Gimana Bu? Ikhlas itu sebenarnya nggak ada batas ya Pak Sam. Selama kita masih mau berusaha, selama kita masih jadi manusia ya kita harus terus berusaha gitu, maksudnya nggak ada istilah ikhlas itu ada batasnya, karena ikhlas itu ya ikhlas beda gitu, ikhlas ya ikhlas, kalau udah ikhlas ya udah ikhlas gitu, nggak usah pakai kata-kata kan seperti surat Al-Ikhlas juga kan, walaupun tidak ada kata-kata ikhlas di dalam suratnya tetap namanya surat Al-Ikhlas. Ya memang sih sebenarnya kalau kita paham kenapa tidak ikhlas itu ya sebenarnya. Dan kita paham bahwa hari kemarin itu sudah sejarah lah, tinggal kenangan. Hari esok masih misteri. Kita nggak tahu persis hari esok apakah masih sehat atau tidak. Hari ini adalah anugerah. Nah, kita mestinya paham betul bahwa karena hari ini anugerah ya kita ikhlaskan saja untuk berbuat baik. Gitu. Nah, itu mestinya seperti itu. Jadi tidak lagi rasa mengeluh dan mengeluh. Dan ternyata banyak pakar juga yang berpendapat bahwa banyak penyakit yang datangnya dari rasa mengeluh. Jadi kalau orang banyak mengeluhnya ternyata sarang penyakit itu ya. Makanya ngeluhnya hilangkan, tapi kita mencari solusi terbaik kita untuk hal-hal yang mungkin saja hari ini harus kita selesaikan atau harus kita hadapi. Luar biasa mitra yang saat ini sedang bergabung dengan kita. Nah, saya undang satu tamu kedatangan dari SMK Pernas tadi, Perintis Nasional. Di sana ada jurusan perkantoran saja, PTKP ya. Jadi kalau mau jadi ahli perkantoran ya datang saja ke sekolah kita di SMK Pernas atau Perintis Nasional. Dan tidak jauh dari sini Ayah Bunda, saat ini sudah mulai berdatangan tamu-tamu untuk mendatangkan ya anak-anaknya, putra-putranya atau melanjutkan ke SMK, maka datanglah ke SMK Pernas untuk berkonsultasi dan juga untuk mendaftarkan sebagai anak yang nantinya akan mampu menghasilkan dirinya menjadi orang-orang pegawai kantor yang handal dan hebat gitu ya. Karena di sana ya sangat strategis, tempatnya juga sangat mudah sekali dijangkau. Saya juga nggak tahu kalau ternyata KWK 02 dari Semper itu ke Tanjung Priok ternyata APB 02 itu lewat Pernas, lewat sana ya. Jadi atau kalau Jaklingko 01, ya depannya Pernas juga ya. Transportasinya tidak sulit lah ya, untuk datang ke sana. Nah, sekarang tinggal ayah bunda menentukan, menjadikan anak putra-putrinya harapan yang terbaiknya untuk masa depannya. Yang keempat, mitra, kita lihat lagi
menjadi orang yang ikhlas dalam bekerja adalah membuang rasa malas. Nah, ini juga luar biasa yang kita hadapi, dan bahkan sudah menjadi rumor yang luar biasa. Katanya orang Indonesia ini malas-malas ini, padahal enggak juga. Orang Indonesia malah rajinnya luar biasa. Ada kok contohnya, rajin luar biasa. Jadi tidak lagi malas, siapa yang mengatakan malas ini. Tapi di antaranya kalau kita kerja ikhlas ya kita tidak akan malas. Ada 2M memang yang harus kita buang. Yang satu menunda, yang kedua malas. Ini ya. Jangan menunda, jangan malas. Ya. Bagaimana keterangannya Bu Dijah? Ya. Kalau Bu Dijah ini memberikan eksplanasi tentang membuang rasa malas kalau kita ingin jadi orang yang ikhlas dalam bekerja. Tadi kita kembali lagi kan, kalau kita udah ikhlas itu otomatis apapun akan kita lakukan. Jadi ya tadi kita jadi bukan orang yang pemalas lagi. Gitu. Karena kalau udah ikhlas dan tulus ya apapun, mau pekerjaannya sulit ataupun pekerjaan itu sedang ataupun pekerjaannya mudah, itu akan dilakukan dengan setulus hati, dengan ikhlas. Ya tadi jadi malasnya tidak ada. Iya gitu. Betul. Jadi hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Memang semua sih tergantung pikiran kita ya. Iya. Tergantung kitanya lah ya. Tapi tadi memang orang-orang yang ikhlas bekerja itu betul nggak ada malasnya itu. Karena apa? Yang dilihat adalah kemanfaatan. Iya. Yang dilihat adalah tanggung jawab, dan ambil tanggung jawabnya 100%. Tidak pernah memalukan diri lah gitu ya. Kalau orang malas itu kan memalukan diri sebenarnya. Apalagi kepada orang lain kan gitu ya. Jadi betul apa Bu DJ ini, panggilannya Bu DJ, Bu Khadijah. Kok dipanggil Bu DJ, Bu? Di Pernas itu Perintis Nasional, orang-orang manggilnya Bu DJ katanya. Padahal namanya Bu Khadijah. Ya. Sekarang bukan hanya di SMK ya, ada TK juga ya di Papunya ya. Ada TK. Di mana itu TK-nya tuh? PAUD Flamboyan RW 5 RBS, Pak. Di Rawabadak Selatan. Oh, Rawabadak Selatan. Di belakang stadion persis. Oh, lebih dekat lagi dari sini ya. Iya. Oh, TK 0 atau TK PAUD Flamboyan. Oh, PAUD. PAUD-nya. Anak-anak yang baru 3 tahun 4 tahun ya. Iya. Iya, antaranya. Usia dini. Ya, ada korelasi juga ya, luar biasa nih. Nah, jadi ada PAUD-nya juga di Rawabadak Selatan. Iya. Nah, kalau SMK-nya di Swasembada Timur 10 ya, nomor 2. Nah, dengan keahlian adalah perkantorannya. Wah, luar biasa. Jadi ayah bunda tinggal milih aja nih, datang kemana kan ya. Yang sudah dewasa dibawa ke silakan dibawa ke SMK Pernas ya, yang masih kecil-kecil nih dibawa ke TK. Apa namanya TK-nya? PAUD Flamboyan 05 ya. Di Rawabadak Selatan. Di Rawabadak Selatan. Tepatnya apa tadi? Jalan apa? Di Jalan K2. Oh, Rawabadak Selatan. K2 Rawabadak Selatan. Ya. Semoga sekolah-sekolahnya bisa maju dengan pesat ya, Bu. Amin. Jadi membuang rasa malas betul sekali. Ya. Kita itu mestinya bukan tipe orang yang malas ya. Karena doa kita pun, ya Allah hilangkan malas kami kan gitu. Iya. Hingga orang yang malas ini merugi banget sih. Ya, membuang waktu begitu panjangnya ya. Waktu yang begitu cepat banyak, ternyata dibuang-buang begitu saja tanpa hasil yang maksimal itu, atau tidak produktif lah. Ya. Iya kan, Bu. Nah, kalau di Pernas, Bu, Perintis Nasional itu ya, praktek perkantorannya apa saja yang tersedia? Lab komputernya, labnya itu kan punya lab komputer, ada 3 lab. Lab perkantorannya, alat-alatnya. Ya, komputer kita jadi kita bisa gunakan tuh anak-anak dengan sesuai dengan kebutuhannya, kayak misalnya pembelajarannya apa, mereka bisa langsung masuk lab. Oh iya. Terus mungkin ditambah lagi jadi kita ada memang betul-betul mereka dilatih untuk menjadi ahli kantor atau buat itu, ahli madja kantor. Jadi senang rasanya mendengar kalau anak-anak kita ini ya betul-betul mampu mengimplementasikan apa yang telah dipelajarinya. Dan di SMK Pernas disiapkan laboratorium untuk komputer maupun laboratorium perkantoran digunakan untuk belajar anak praktek, dan juga ada PKL ya. Iya, ada praktek kerja lapangan di sana ya.
dan bermitra dengan banyak perusahaan. Di antaranya di wali kota juga ya. Iya, di wali di kota, Kodim juga. Di Kodim, kita ada di Astra juga ya. Ya. Oh ya, bahkan dapat beasiswa dari Astra juga bisa ya. Nah, kalau diusulkan dapat beasiswa dari Astra. Ya. Ini juga hebat banget, memang dekat Astra ya. Sangat dekat sekali. Jadi ya keinginan kita mudah-mudahan anak-anak yang tamat dari situ bisa masuk ke peluang kerja di Astra ya, karena memang dekat dengan kita di lingkungan kita. Nah ini mitra, tidak salah kalau ayah bunda hari ini sudah mulai datang ke SMK Pernas untuk mendaftarkan putra-putrinya menjadi anak-anak yang ahli perkantoran. Luar biasa. Di sana ada Bu Nanda, ada Bu DJ atau Bu Hadijah, ada Bu Eli, Mem Eli, Kando, banyak ya. Yang standby. Yang standby, Pak Nurholis ada. Iya, mudah-mudahan juga hebat. Dan salah satu sekolah juga yang mencanangkan insya Allah bahasa Inggrisnya akan hebat karena dan digratiskan kursus bahasa Inggris juga ya. Iya, itu jadi memang kali ini kan Jakarta ini menjadi kota global. Bahasa Inggris sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi bahasa asing tapi bahasa kebutuhan. Artinya mungkin anak-anak kita itu berbahasa Inggris seperti bahasa Indonesia, karena sudah menjadi kebutuhan. Itu kota global itu ya mendunia atau mancanegara. Ini di sini tidak ketinggalan. Di SMK Pernas di dalam promosinya ada kursus bahasa Inggris selama 3 tahun gratis. Wow, 3 tahun gratis bagaimana tuh? Masa nggak bisa gitu ya? Nah, luar biasa. Nah, dan di sana juga di dalam promosinya ada bebas uang pangkal. Wah, luar biasa juga. Dan KJP juga bebas kalau dapat dari KJP, SPP bebas ya, di debit dari KJP. Oh iya, karena pemerintah juga membantu dalam hal ini adalah KJP, khususnya di DKI Jakarta ya. Khusus di DKI. Wow, jadi banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapat ketika ayah bunda mengirimkan putra-putrinya ke SMK Pernas. Jadi tidak salah, yuk kita ke sana. Dan bahkan sudah banyak anak sini ya Bu, dari Rawabadak, dari Semper, dari Lagoa yang ke Pernas ya. Iya, jadi memang sudah cukup dikenal dan cukup lama sekolahnya sehingga tidak asing lah untuk masyarakat Jakarta Utara. Yang kelima kita lihat lagi, yang kelima adalah menghindarkan dari sikap mengeluh. Ini yang ketiga ya, yang kelima. Yang kelima adalah memiliki empati yang tinggi. Jadi betul kalau kita ikhlas dalam bekerja, kita memiliki empati yang tinggi. Empati itu kan mestinya kita miliki lah. Orang yang berempati itu orang yang tahu persis di mana ia berada, kepada siapa ia berbicara. Lalu empati ini justru menjadikan kita orang yang terhormat. Karena dengan empati, karena sesungguhnya ketika kita menghormati orang ya kita sedang menghormati jati diri kita. Nah ini sayangnya terkadang kita kurang memahami kata empati. Padahal empati itu kita paham betul di mana posisi kita, di mana kita berada, dan kepada siapa kita bicara, serta apa sih yang kita miliki, dan sebenarnya saya ini siapa kan. Nah ini orang empati. Kalau menurut Ibu bagaimana Bu memiliki empati yang tinggi ini? Empati yang tinggi itu memang penting buat kayak misalnya kita mengenal banyak orang ya Pak Sam, kan kita nggak peduli ya, tentunya berhubungan dengan peduli dengan orang lain, tidak memandang tidak memandang dia dari kayak istilahnya kasta gitu ya Pak, kayak misalnya jabatan, kayak misalnya lagi harta, tahta dan lainnya. Jadi ya kita menghormati, saling tolong menolong, saling menjaga ya Pak ya, menjaga hal-hal yang mungkin segala sesuatu yang kalau kita aja tidak baik menurut kita, apalagi orang lain gitu. Jadi itu kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri. Kalau kitanya tidak menyukai hal tersebut ya tentunya orang lain juga tidak menyukai hal tersebut gitu. Tapi ada memang betul empati itu ya, diantaranya adalah ketika kita mendorong orang untuk sukses gitu ya, atau kita menolong orang lah, suka menolong atau suka memberi bantuannya pada orang lain yang membutuhkan. Ya, ini orang empati betul. Dan empati diantaranya ya tadi perilaku di mana yang semestinya kita miliki pada setiap saatnya dan di semua lini kehidupan kita. Ya. Jadi bukan lagi orang yang egois. Untuk bahkan tadi kalau Bu DJ mengatakan empati ini
seolah-olah menjadi satu hal penting yang kita miliki yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan kita dan tidak lagi menjadi orang yang lu gua gitu. Jadi ada peduli katanya. Ada peduli yang sangat itu ya. Ini empati betul dan luar biasa mitra. Yang kelima ini memiliki empati yang tinggi agar kita menjadi orang yang ikhlas dalam bekerja. Kalau di Pernas mudah-mudahan semua orang-orang yang ikhlas dalam bekerja ya. Sehingga betul-betul apa yang dibawa ini adalah merupakan satu pembelajaran dari mereka semua gitu ya. Karena ini erat kaitannya dengan kehidupan kita mitra. Jadi jangan salah kalau kita menjadi orang yang ikhlas itu tadi di awal nyaman sekali ya. Yang kedua memberikan kita energi yang positif yang mana energi positif dibutuhkan oleh kita. Bahkan ketika kita memiliki energi positif yang ada adalah bahagia sekali dan tidak ada lelah. Kemudian membuang malas ya. Wow, luar biasa ini. Jadi jangan malas-malas karena apa? Kita udah belajar sama Bu DJ kan, sama Bu Khadijah gitu ya. Dan yang kelima adalah empati atau memiliki empati yang tinggi. Yuk kita mulai kali ini agar kita menjadi orang yang memiliki empati yang tinggi sehingga kehidupan kita akan terasa nyaman, kehidupan kita akan terasa senang dan juga disenangi oleh orang lain. Terkadang kita ini kan menuntut dimengerti tapi nggak pernah mengerti gitu ya. Nah ini kurang empati gitu ya. Orang empati itu ya tidak hanya menuntut mengerti tapi dimengerti dan kita mengerti apa yang mereka pahami, apa yang mereka inginkan dari kita. Nah ini pengertiannya sangat tinggi. Artinya tidak lagi menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Kepeduliannya ada dan bahkan kalau dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan orang yang tidak peduli sama sekali. Nah ini yang kita sayangkan. Nah lalu bahasanya keluar empatinya di mana gitu ya. Nah ini dibawakan oleh Bu DJ dari SMK Pernas Mitra. Jadi mulai saat ini kita bekerja dengan tulus dan ikhlas agar kita betul-betul menjadi orang yang pada akhirnya dikenang atas kebaikannya. Karena memang betul Bu, kalau orang meninggal yang dikenang adalah perbuatan baiknya saja. Jadi bukan titelnya yang panjang-panjang gitu, bukan apa-apanya ya, tetapi berbuat baiknya saja yang akan dikenang. Dan justru itu menjadi doa juga dan menjadi didoakan juga oleh orang lain ketika kita berbuat baik dengan orang lain. Maka 5 hal yang disebutkan ini sungguh luar biasa isinya, sungguh hebat sekali. Dan yang kelima adalah memiliki empati yang tinggi. Sekali lagi nanti dipelajari lagi apa itu empati agar kita betul-betul menjadi orang yang betul-betul memiliki empati. Bukan lagi orang yang tergolong orang egois atau orang yang sebodoh amat ya. Bodoh amat kayak istilah sekarang ya Pak. Lu terserah dulu kan itu ya, nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa. Kita harus peduli dan kita harus saling menolong. Bahkan agama sudah mewarningkan pada kita harus salah satu pendusta agama adalah ketika tidak mau menolong orang lain. Dia harus saling tolong menolong. Dan ini di sini adalah memiliki empati yang tinggi. Kita lihat yang keenam. Wow, yang keenam atau yang nama adalah meningkatkan semangat bekerja. Betul. Ketika kita ikhlas bekerja, pasti kinerjanya meningkat dan pasti tidak, tadi saya katakan tidak merasa ada sesuatu yang mengganjal karena ikhlas ya. Jadi plong saja gitu ya. Ya memang sih semestinya begini. Kalau kita adalah orang pekerja dimanapun kita berada, mestinya kita di situ harus memberikan warna, di situ harus memberikan manfaat yang lebih, di situ harus memajukannya. Karena apapun yang kita bantu, yang kita perbuat itu pada kita juga. Kalau katakanlah di satu sekolahnya maju ya, kita juga ikut berbuat, sehingga amalnya kan lebih banyak lagi. Dan kalau siswanya banyak, berarti amalnya banyak lagi kan. Nah itu, jadi kadang-kadang kita berpikir kebalik, milik siapa sih? Saya dapat apa sih? Ya, ini yang semestinya sudah kita buang yang seperti itu. Karena apapun yang kita perbuat di situ dan ketika bisa memajukan maka kita akan dapat dan selamanya akan dapat. Selamanya sampai mati kita pun kita akan ada jariahnya di situ. Nah ini yang hebatnya ketika kita paham bahwa ketika kita profesional di situ, ketika kita memajukan di situ, nggak ada ruginya. Dan bahkan ketika kita ikhlas, yang keenam adalah meningkatkan semangat bekerja. Bagaimana Bu keterangannya ini? Ya, otomatis kita akan semangat terus ya Pak Sam ya. Dengan perasaan yang tadi, ikhlas tadi, apapun yang terjadi kita tetap bekerja gitu. Kita tetap membangun hal-hal baru di lingkungan kita. Dan
apa namanya, kemanfaatan kita itu lebih dirasakan oleh orang lain. Iya. Kayak berbagi ilmu, ya. Ya akan terus ada inovasi baru penyampaiannya, atau kitanya juga tetap belajar gitu, untuk tidak stuck di situ aja gitu. Jadi dengan semangatnya kan menyala terus gitu. Iya, pompa semangat terus ya. Pompa semangat Jadi terus. jangan kasih luang. Iya. Tentang kasih kendor. Terus saja gitu ya. Terus, semangat terus. Semangat terus. Jangan kasih kendor semangat tulus, gitu ya. Jangan kasih peluang kendor semangat. Peluang kendor, tetap Memang ada satu hikmah yang mengatakan gini, Bu. Kalau kita kehilangan jabatan kecil. Iya. Kehilangan uang, kehilangan harta kecil. Kehilangan teman, walaupun satu banyak. Tapi kehilangan semangat, kehilangan segala-galanya. Jadi jangan kasih kendor semangat kita. Jadi semangat terus itu ya. Semangat terus. Iya, jadi orang yang ikhlas bekerja pasti semangatnya. Umur belakangan ngelihat umur. Ini tua nih umurnya nih, katanya masih semangat, orang nggak nyangka kan umur. Oh ternyata umurnya segini pas tahu. Iya. Tapi semangatnya nggak sesuai umur, tetap semangat ya Pak Sam. Iya betul. Kayak Pak Sam contohnya. Ada memang ada yang mengatakan bahwa terkadang terjadi. Semangat itu ada batasnya. Semangat itu ya memang ketika muda saya semangat, ketika sudah tua mungkin loyo gitu, atau ketika dibayar besar saya semangat, ketika dibayar kecil enggak gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi ternyata kan ini bicara spiritual. Ini memang ilmu tingkat tinggi. Yang kita dapatkan memang ilmu tingkat tinggi. Jadi ketika kita semangat berarti kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa juga. Secara spiritual saya katakan tadi, apapun yang kita bangun di situ, seandainya maju dan saya nggak ada di situ, tetap masih dapat. Karena apapun yang dibangun di situ berarti kita ikut andil. Ikut andil membesarkan, katakanlah sekolah itu. Jadi sampai kapanpun tetap akan dapat, selama sekolah itu masih berjalan. Berarti jariah terus mengalir. Nah yang kurang dipahami kan kadang-kadang seperti itu. Ini karena sifat egonya yang sangat tinggi. Padahal kalau kita empati tadi, terus kemudian bisa semangatnya tinggi, atau semangat keikhlasannya tinggi, maka yang didapat adalah tadi nilai spiritual yang sangat tinggi juga. Nah ini perlu satu pembelajaran yang sangat, dan memang perlu praktek sih, perlu berlatih ya. Untuk menjadi orang yang semangat itu perlu berlatih. Untuk menjadi orang yang ikhlas juga perlu berlatih. Ada ya kita temukan banyak sekali. Jadi gara-gara mungkin ya tidak balance lah antara hak dan kewajibannya. Haknya diberikannya nggak seberapa, kerjanya juga biasa-biasa aja kan gitu. Atau haknya diberikannya lelet, pelan-pelan, lambat-lambat, ngapain kerja keras-keras kan gitu. Padahal ketika kita melihat ke sini, yang ada adalah kita ya tetap harus semangat. Kita harus tetap harus menjadi orang yang di situ ya namanya bekerja, harus memajukan instansi itu atau institusi itu. Nah ini yang keliru, yang kita sayangkan seperti itu. Dibayar mesti semangat. Kecil atau besar mesti semangat. Karena semua relatif. Akan mengikuti kan. Iya. Biasa rezeki mengikuti. Iya, pasti mengikuti. Dan pasti adalah rezeki dari antah berantah. Karena ketika kita ikhlas, nilainya kan sangat tinggi. Iya, nilainya sangat tinggi. Tapi terkadang kan kita ini tidak berpikir secara spiritual. Yang ada berpikirnya material. Ukurannya material. Yang kita sayangkan seperti itu. Sehingga yang terjadi ya kalau saya dibayar mahal ya kan kerja keras. Padahal belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena itu tergantung kan itu ya. Nah ini sekarang kita ini belajar bagaimana kita melatih diri untuk menjadi orang yang spiritualnya tinggi. Ya, orang yang berpikirnya adalah bagaimana sih saya ini bermanfaat untuk orang lain, dan bagaimana sih bisa memberikan warna, bagaimana sih bisa membantu walaupun sedikit tapi bisa memajukan. Karena bayangkan Bu, satu ibu katakanlah Bu DC ini ya, di satu sekolah. Ketika membawa satu murid itu sudah andil satu tuh. Dan ketika murid itu belajar, itu yang memberi ilmu banyak sekali. Bukan hanya kepada anaknya dia pahalanya mengalir, tetapi kepada orang yang membawa pun akan dapat. Kan dibawa oleh orang kan gitu. Apalagi kalau dia satu ini membayar kemudian kemana-mana, menyelamatkan banyak sekali keluarga. Wow, sebenarnya luar biasa sekali dan hebat banget lah. Kalau kita berpikirnya tadi tidak vertikal lagi, tapi horizontal. Maka mestinya kita adalah orang-orang yang berpikirnya horizontal, sehingga tidak salah. Kita bahagia terus. Jadi nggak ada bahagia, nggak bahagianya gitu ya. Itu. Beban nanti kalau nggak bahagia ya Pak kerjanya. Iya, betul. Jadi meningkatkan semangat bekerja, luar biasa. Kalau kita ikhlas, kata Bu DJ ini, kita bisa meningkatkan semangat bekerja, luar biasa. Jadi di sana ada pembelajaran ini Bu,
tukar pikir atau tukar pendapat tentang diskusi ya, kehidupan sehari-hari atau motivasi Iya. dengan teman-teman begitu? Oh iya, Ada ya, dan ada. sering dilakukan ya. Artinya saling memberi ya, memberi saling berkontribusi. Wow, motivasi. luar biasa emang, semangatnya semangat tinggi. Jadi kalau ada kata-kata, saya kadang tertawa sendiri. Ada orang yang rajin, ya. Katanya semangatnya semangat pejuang 45 ini luar biasa Iya, ya. iya. Hebat banget ya. Pejuang. Semangat pejuang 45 ya, zaman kemerdekaan ya. Jadi, nah ini mitra. Jadi di satu sekolah yang ada di Swasembada Timur 10 nomor 2 SMK Pernas, diajarkan bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul meningkatkan semangat tinggi terhadap kinerja kita dan ikhlas dalam bekerja. Nah, ketika itu terjadi pada diri kita, maka tidak salah, karena yang jelas kita akan melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Iya. Kalau kita kaji, Bu, ternyata nilai spiritual itu tingginya luar biasa. Di dalam hukum pun kan lihat, kalau orang secara hukum divonis sekian rupiah, tapi nilai spiritualnya, nilai yang tidak tertulisnya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Nah ini, ya, kadang kita aku nggak ingin sampai ke situ. Iya. Maka sepakat sekali kalau di Perintis Nasional sering bertukar pikir, sering take and give atau give and take, atau sering beradu motivasi atau beradu apa ya? Kebaikan ya. Sampai kemudian mendapatkan satu yang baik untuk kehidupan hari esok. Karena saya katakan tadi, hari ini adalah anugerah dari Allah kepada kita semua. Dan kita paham ketika kita mengatakan bahwa ini anugerah, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Luar biasa. Yang ketujuh, kita lihat lagi, adalah memudahkan hubungan dengan yang lain. Ya, saya sangat sepakat sekali, dan ini betul bahwa orang yang ikhlas itu hubungannya akan mudah. Iya. Kata Rasulullah, mudahkan urusan orang lain, maka sehingga kita akan mudah, gitu ya. Jadi tidak menyulitkan tapi memudahkan. Tapi itu pun ada koridornya ya, tentu. Jadi tidak semudah itu kemudian kita mudahkan dalam hal apa dulu. Kalau anak siswanya rajin bayar, ya pasti mudah lulusnya, pasti mudah segala urusannya kan gitu. Karena rajin kan gitu. Sekolahnya rajin, bayarnya rajin, segalanya rajin, ya pasti mudah lulusnya kan gitu. Tapi ya kadang-kadang ingin dimudahkan, namun tidak berpikir bahwa dia juga memudahkan kita. Gitu. Nah, di sini hebatnya. Jadi ketika kita bekerja ikhlas, maka akan memudahkan hubungan dengan yang lain. Bagaimana Bu DJ menerangkannya? Memudahkan hubungan dengan yang lain ya, tentunya ini berkaitan ya Pak ya. Kalau kita udah ikhlas, udah kerja tulus, tadi malas tidak ada, malas itu udah hilang. Dan kita pengennya dan selalu semangat gitu, selalu semangat. Dalam hal apa ya tadi, mungkin kita bisa membantu orang lain ya, dengan empati tadi, punya perasaan empati, kita bisa membantu orang, gitu, membantu orang lain. Ya dalam segala hal kalau menurut saya, gitu, memudahkan hubungan dengan yang lain. Iya, betul. Ya, karena tadi ada empatinya itu udah terbentuk, peduli kita udah terbentuk, jadi kita dengan ringan tangannya membantu orang lain tanpa mungkin pamrih, ya, betul, tanpa betul. Mengharapkan jabatan, sesuatu lah pokoknya. Ya yang tadi kalau udah ikhlas ya udah. Iya, ya maka saya katakan tadi ilmu memang ilmu tinggi ya, ilmu yang hebat lah, yang jarang dimiliki. Namun ya sekarang ini setelah belajar kita mesti memiliki. Ya. Setelah belajar dengan Bu DJ ini atau Bu Hatijah, kita memiliki ilmu yang ini ya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dan apapun yang sudah kita pelajari sampai 7 ini merupakan satu karunia sebenarnya untuk kita ketika kita mengamalkan seperti itu. Jadi implementasikan dalam kehidupan kita, atau jalankanlah, coba praktekkan dalam kehidupan kita yang seperti ini. Jadi nanti mencoba dibuka lagi, diulang lagi, diulas lagi, masukkan ke bawah sadar kita sehingga kita menjadi orang yang seperti ini. Dan ikhlas adalah segala-galanya. Ikhlas adalah ujung tombak kita menjadi orang hebat. Jadi orang hebat itu benar orang ikhlas. Orang yang ikhlas itu tadi ada empati di sana, ada legowonya di sana, ada memudahkan orang lain, ada juga mengeluarkan energi positifnya, ada juga menghilangkan keluh kesahnya. Wow, banyak sekali ternyata ini ya, ketika kita ikhlas itu ya. Dan ikhlas itu memang betul pilihan. Jadi siapa yang memilih? Ya kita sendiri yang memilih menjadi orang yang ikhlas. Ternyata juga diterangkan tadi
menjadi orang ikhlas atau bekerja ikhlas itu memudahkan hubungan dengan yang lain. Karena betul ketika kita diminta pertolongan pun akan mudah sih. Iya. Ketika orang kesulitan kita diminta tolong, ya siap lah. Segalanya siap gitu. Jadi kan satu titik di mana kita akan menciptakan keindahan. Membantu orang lain itu keindahan. Gitu. Atau kalau ada slogan sering tertulis memberi itu indah ya. Itu memang betul sekali. Dan ini salah satunya. Nah, mitra, jangan salah ketika kita menjadi orang ikhlas diantaranya adalah hubungan kita dengan orang lain akan sangat mudah. Kali ini yang terbaik adalah ketika kita bisa membangun networking atau berhubungan dengan orang banyak. Jadi kalau kita berhubungan dengan orang banyak, wah luar biasa sekali. Kalau saya lihat amati di Instagram atau di TikTok, ya luar biasa. Mereka mencari temannya ya. Sampai ribuan begitu, sehingga jualan apapun gampang. Betul. Jadi ngomong apapun gampang gitu ya. Nah, ini memang harus networking, harus membangun jaringan yang luas saat ini gitu. Dan tidak ada batasnya sama sekali selama ada internet. Nah, kalau kita ikhlas di situ diantaranya adalah memudahkan hubungan dengan yang lain. Jadi jadilah orang ikhlas saja supaya kita hubungannya mudah. Supaya tidak saling tekar, tidak saling tukar, tidak saling bentrok, atau saling apa ya, saling tonjok. Karena nggak ikhlas sih. Ada persaingan Pak kalau udah ikhlas ya Pak ya. Iya, kalau ikhlas dengan segalanya kan mudah ya. Dan ini dimiliki oleh guru-guru di SMK Pernas yang insya Allah ikhlas semua dalam mengajarkan, dalam memberikan ilmunya atau dalam berhubungan dengan yang lain. Yang ke-8 kita lihat lagi adalah menjadikan diri kita orang optimis ya. Optimis termasuk diantaranya semangat itu. Orang optimis itu bisa melihat peluang baik ya. Berbeda dengan orang pesimis, segalanya kan dijadikan hal yang tidak baik. Tapi kalau optimis, wah ini jadi baik. Sekalipun terpuruk, kalau kita optimis maka jadi baik di situ. Karena ada satu sisi di mana kita akan memperbaiki atas kesalahan kita. Nah itu orang optimis. Bagaimana Bu terangannya? Iya. Pasti kita menjadi orang yang optimis gitu ya Pak ya, kalau kita udah bekerja dengan dengan sesuai dengan hati nurani ya. Tadi kita udah tanamin di hati kita perasaan ikhlas dan sesuai dengan judul pertama tadi ya Pak, bekerja dengan rasa ikhlas dan selalu setiap yang dia lakukan itu berdampak bagi orang lain dan dia akan terus berusaha lagi, apalagi nih yang akan saya perbuat gitu. Jadi apalagi dia selalu ada yang baru gitu, mencoba hal yang baru dan itu bukan hal baru yang merugikan orang lain tentunya. Jadi selalu mencari kemanfaatannya gitu. Dengan keberadaan dia di sana, dia berusaha dia itu akan bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi selalu menjadikan diri kita itu selalu optimis gitu, nggak ada perasaan pesimis, perasaan ragu, perasaan malas tadi, ya selalu optimis ya. Iya, jadi orang optimis itu menggairah sih. Orang optimis itu berpikirnya jauh ke depan dan orang optimis itu yakin nanti dengan apa yang dikerjakan akan menghasilkan. Orang optimis akan manfaat tentunya. Dan kayaknya orang optimis itu kalau jalan juga nggak nunduk gitu. Kalau jalan kelihatan dari jalannya Pak. Lihatnya ke depan gitu. Orang optimis siapa nih ini orang optimis. Aduh, luar biasa. Jadi perlu juga memang nunduk, Pak. Memang sungguh indah ya. Sungguh indah banget ya. Dari pembelajarannya ini dari 1 sampai 8 ini betul-betul mengenal kepada diri kita. Kita ini tersinggung loh kalau kita nggak optimis. Jadi semuanya ada di dalam diri kita. Tinggal kita bagaimana bisa memberikan nilai positif pada diri kita sehingga akan berdampak pada lingkungan kita atau lingkungan terdekat kita. Menjadikan diri kita orang optimis kalau kita bekerja ikhlas ya. Wow, jadi ternyata manfaat orang kerja ikhlas itu banyak sekali. Di antaranya ini ya, termasuk di antaranya menjadi orang yang optimis betul ya. Karena yang dilihat adalah ke depan kebaikan dan kebaikan. Sekalipun mungkin ada orang yang tidak baik, tetap aja dia melangkah. Anjing mengonggong kafilah berlalu. Gitu. Jadi terutama maupun apapun yang akan menghalangi kita akan lewati. Gitu. Dan orang optimis adalah seperti itu. Tadi pokoknya nggak optimisnya dah. Gitu. Jadi optimis saja gitu ya. Jadi semua orang optimis itu hebatnya. Memang satu titik di mana kita terkadang sangat takut mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Tetapi ketika kita dengan rasa optimis ya bisa jadi ya. Karena katanya sih
kata-kata kita adalah doa kita. Nah, itu diantaranya itu. Jadi bukan berarti sombong, ya, tetapi berharap apapun yang kita katakan akan menjadi kenyataan. Nah, ini makanya berkata-kata orang yang optimis. baik aja ya Pak. Iya. Jadi kalau kita optimis lah, kita optimis kita akan mendapatkan sesuatu. Ya, insya Allah itu menjadi doa kan, sehingga jadi beneran kan. Betul. Asalkan betul tadi kita profesional dan kita tidak menyalahi satu aturan atau tidak menyalahi hal-hal yang memang tidak boleh gitu ya. Tapi pada jalurnya, ya, pada tempatnya ya, kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang hebat dan sesuatu yang bisa jadi di luar dugaan kita. Bisa jadi seperti itu karena sesungguhnya bahwa apa yang kita inginkan terkadang jauh di atas kita, di atas rata-rata kita. Kalaupun Allah sudah mengatakan bahwa tidak akan mencoba seseorang atau manusia yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Tapi terkadang apa yang kita harapkan justru jauh lebih dahsyat yang kita dapatkan. Itu hebatnya. Jadi kalau berharapnya dapat 100, dapatnya 1 juta. Harapnya 100 saja, dapatnya 1 juta. Bisa jadi seperti itu. Jadi jadilah orang optimis. Menjadi orang optimis itu juga nggak ada ruginya, dan jadi orang optimis itu justru membawa kita kepada mimpi yang nyata itu. Jadi we have real dreams when you are optimist. Kita punya mimpi yang nyata ketika kita memiliki optimisme yang tinggi. Jadi optimislah. Jadi saya harus optimis dalam kehidupan ini, karena kalau pesimis itu salah. Kalau pesimis kita khawatir akan menjadi sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Tapi kita optimis, kita sehat optimis, kita kuat optimis, kita bisa optimis, kita bisa berbagi juga optimis. Ya, luar biasa Bu Deje ini memberikan pembelajarannya ya. Jadi tidak sia-sia mitra, kita undang satu praktisi pendidikan dari SMK Pernas yang hari ini membicarakan tentang ternyata bagaimana sih manfaat menjadi orang yang ikhlas dalam bekerja. Wow, ada 9 hal yang akan dibagikan. Satu lagi nih, yang ke-8 adalah menjadi diri kita orang optimis. Yang ke-9, kita lihat lagi, adalah wow, betul, memberi hasil yang maksimal. Ini endingnya. Apapun yang dikerjakan dengan ikhlas itu hasilnya akan maksimal. Apapun yang kita kerjakan dengan ikhlas, hasilnya akan maksimal. Bagaimana Bu keterangannya ini? Memberikan hasil yang maksimal. Tadi kita udah menjadi orang yang ikhlas ya Pak dalam segala hal. Ya tadi kita tidak jadi pemalas, berarti kan kita selalu berinovasi. Kita menjadi orang yang optimis, berarti kita selalu di depan itu pasti ada sesuatu yang baik gitu. Ya terakhirnya adalah hasilnya yang maksimal yang kita akan peroleh. Ya intinya sih dalam setiap bekerja itu memang niatin dulu karena Allah. Gitu. Kalau kita sudah berniat karena Allah, insya Allah segalanya dimudahin. Dan tadi peduli sama orang lain gitu. Karena ada ada ini ya hadis atau apa? Karena kalau kita berbuat baik dan kebaikan itu akan kembali ke kita. Kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali ke kita juga. Itu yang selalu ditanamkan dalam setiap kita mau melakukan sesuatu. Gitu. Sangat sepakat tuh, sangat sepakat sekali. Jadi betul apa yang dikatakan Bu Khadijah ini, mitra, menjadi satu ilmu bagi kita semua. Yang terakhir tadi memberikan hasilnya maksimal ketika kita betul-betul menjadi orang yang ikhlas itu. Ikhlas itu ya begitu aja katanya lah, relakan aja lah. Bukan aku tak rela ya. Kayak lagu aja aku tak rela, tapi aku rela gitu ya. Jadi apapun direlakan lah. Gitu. Apapun yang sudah diberikan, berikan aja. Makanya satu istilah yang sangat bagus sekali. Kalau kita memberi, lupakan segera. Kita memberi apa saja. Memberi apa saja, lupakan segera. Tapi kalau kita diberi, ingat-ingatlah itu. Ini ada kaitannya juga dengan orang yang ikhlas gitu. Kalau kita memberi, lupakan segera. Tapi kalau kita diberi, ingat-ingat itu. Sampai kapan itu ya. Luar biasa mitra. 9 hal yang dijadikan satu pembelajaran hari ini dari narasumber kita dari SMK Perintis Nasional yang ada di Swasembada Timur 10 nomor 2. Ada juga di sini Ibu Nanda Lubnanudari sebagai kepala sekolah SMK Pernas yang mendampingi kita juga. Bu Khadijah mestinya juga kawan-kawan kemari, tapi ternyata belum bisa kemari. Ntar kapan lagi kemari dan kapan lagi bisa berbagi dengan kita semua, dengan TV channel Jakarta Dynamic Center dan juga radio FM 107.7. Demikian mitra, 9 hal yang sudah kita diskusikan 1 jam full. 1 jam pas ya. Kita berbincang dengan
Ibu Khatijah dari SMK Pernas. Di sana ada jurusan perkantoran. Yang hari ini sedang rame-ramenya ini mulai pendaftaran murid baru, dan ayah bunda bawa putra-putrinya ke sana. Yuk ke SMK Pernas. Jangan salah, ada kursus bahasa Inggris tuh 3 tahun. Iya. Nah, jadi menghadapi Jakarta Global City sudah tidak lagi khawatir. Ibu, terima kasih Bu DJ, Bu Khatijah. Datang kemari, kapan-kapan kita undang lagi. Ya, berbagi lagi dengan tema yang lain yang masih ada kaitannya dengan kehidupan kita. Luar biasa mitra. Demikian mitra, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Kali ini saya berikan apresiasi kepada Bu Khatijah, praktisi pendidik dari SMK Pernas, kepada Ibu Kepala Sekolah juga SMK Pernas, Bu Nanda Lubnanudari yang ada di samping kita. Semoga sekolahnya maju pesat ya Bu. Amin. Dan semoga ayah bunda yang ada di Jakarta Utara sekitarnya datang mendaftarkan putra-putrinya untuk menjadi orang-orang yang profesional dalam perkantoran. Amin. Amin, amin. Demikian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.